Yo guys, balik lagi sama gue di channel Valentin dan salam profit. Oke guys, jadi hari ini market udah mulai cerah nih ya teman-teman ya. Jadi hari ini saya akan mengupdate seputaran info Bitcoin, kemudian Cardano sekilas sama XRP sekilas ya teman-teman, gambarannya untuk kalian semua update hari ini. Jadi memang ini coin market cap lagi error nih ya guys ya. Udah balik lagi nih ya. Jadi memang ada kenaikan untuk Bitcoin ya. Dan altcoinnya juga ada beberapa juga yang naik, khususnya nih AVAX ya, Avalanche nih teman-teman. Ini menarik sekali ya. Mungkin beberapa video ke depan akan saya bahas untuk AVAX atau Avalanche ini, karena memang pernah saya rekomendasiin juga, udah lama banget lah gitu teman-teman. Karena memang saya melihat adanya potensi di AVAX atau Avalanche ini ya, salah satu koin yang bagus juga teman-teman ya, by the way. Oke, jadi sebelum analisa untuk Bitcoinnya ya, teman-teman, di sini ada hasil dari rapat FOMC ya, teman-teman ya. Jadi memang nanti masih ada ya 2 pertemuan lagi untuk membahas ya tapering dan lain sebagainya. Kemudian juga ada ini ya, tapering bakalan istilahnya selesai kira-kira atau kurang lebihnya di bulan Maret 2022, teman-teman ya. Kemudian juga untuk saat ini suku bunga masih sama, dan nantinya suku bunga akan mereka naikkan setelah tapering selesai dilakukan ya teman-teman ya. Jadi untuk hal-hal yang lainnya kalian bisa baca-baca lagi ya teman-teman. Jadi kurang lebih seperti itulah intinya. Dan sekilas untuk stable coin juga ya teman-teman, sedikit disentil ya di rapat tadi subuh ya. Jadi memang melihat si stable coin ini berpeluang bagus kalau memang ada regulasi yang jelas. Tapi kan untuk sekarang ini belum ada regulasi yang jelas, dan mungkin akan adanya regulasi ke depan yang lebih jelas. Oke guys, jadi sekarang kita bergerak langsung masuk ke analisa teknikal Bitcoinnya ya. Memang ini garis trendline yang kemarin saya sudah infokan ya di video kemarin. Market drop, memang drop ya tahun ya, kemarin nggak mampu mempertahankan posisinya. By the way, ini di time frame 1 jam ya. Kemarin waktu dibahas itu mereka lagi price action Bitcoin lagi struggling di area sini. Itu di kisar-kisaran 48 ribuan dolar sekian ya. Kemudian drop ya teman-teman ya menjelang rapat ya. Kemudian boom ya teman-teman ya. Kemudian boom ya. Jadi memang masuk lagi di zona box warna ini, kuning ini ya. Key support terdekatnya itu di kisaran 46.000 sampai kisaran 46.800 lah teman-teman, kisaran itu ya untuk si Bitcoin. Nah kemudian ini ya untuk trend resistennya, coba kita tarik lagi untuk lebih atasnya lagi nih, jadi lebih landai teman-teman. Nah ya, jadi nggak ekstrim ya. Nah ini lebih landai lagi ya, kurang lebihnya seperti ini ya. Jadi memang ini kelihatan jelas untuk adanya 3 kali rejection teman-teman, 1, 2, dan 3 ya. Jadi memang untuk pergerakan Bitcoin sekarang ya, ada yang nanyain udah confirm belum nih bakal lanjut naik terus ya? Belum teman-teman ya, selama dia ini masih bermain di triangle pattern ini teman-teman ya. Jadi belum adanya istilahnya sebuah sign yang bagus sekali gitu teman-teman ya. Memang kalau jangka pendeknya kita lihat ya, ketika market ini going down ya teman-teman, kemudian diserok setinggi ini, kita bisa lihat ya tekanan dari buying powernya di market ini memang sekarang ini ya, jangka pendeknya sekarang ini masih lagi memegang kontrol di market teman-teman ya. Cuman memang yang harus diperhatikan ataupun diwaspadai teman-teman ya, coba kita lihat seperti ini nih ya. Ketika market going down ya, kemudian up, dia masih bisa terpressure ke bawah lagi. Sama seperti ini juga nih, market going down kemudian going up, masih bisa lanjut terpressure lagi ya. Jadi memang kita belum bisa melihat sampai benar-benar dia ini breakout teman-teman ya, benar-benar breakout ya. Ya jadi masih berproses seperti ini teman-teman ya, berproses begini ya kan untuk si Bitcoinnya, sampai dia benar-benar breakout ke next resistance-nya, next strong resistance-nya teman-teman. Itu kisaran box kuning ini di kisaran 52 ribuan sampai 53 ribu dolar ya. Dan itu strong resistance. Jadi reminder kembali, itu strong resistance ya teman-teman ya. Jadi memang target terdekatnya ya, next resistance terdekat itu yang lumayan kuat itu di kisaran 50.000 sampai 50.800 dolar di kisaran sini. Ya, jadi ini adalah highest point Bitcoin terakhir. Jadi mungkin sekali untuk Bitcoin mungkin akan agak struggling di area sini teman-teman, sebelum dia bisa melanjutkan ataupun adanya konfirmasi melanjutkan ke next resistance-nya ya. Jadi itu reminder lagi untuk teman-teman ya, karena memang masih ada
istilahnya resist pertama yang cukup kuat, next lagi strong resistance-nya gitu ya. Jadi perjalanannya mungkin tidak akan semulus ataupun yang kita harapkan. Mungkin ini akan begini dulu, retest lagi, baru up, baru nanti mungkin dia retest lagi, baru melanjutkan kenaikannya kembali gitu teman-teman ya. Jika itu breakout ya. Cuman kalau memang posisi sekarang nih ya, dia rebound sesaat, kemudian nggak mampu mempertahankan posisinya, false break, bisa lagi dari touch lagi ataupun testing lagi di key support ini kisaran 46.000 sampai 46.800 dolar teman-teman ya. Jadi memang masih menunggu istilahnya nih ya, istilah kasarnya ketika dia going up ya teman-teman ya, kita bisa siap-siap short. Tapi ketika dia going down kita bisa siap-siap long, kurang lebih seperti itulah gambarannya ya. Jadi memang ini istilahnya lagi di tengah-tengah gitu. Posisi sekarang ini lagi di tengah-tengah gitu ya, antara dia mau breakout ya atau dia nggak kuat, dia breakdown kembali gitu kan teman-teman ya. Jadi masih menunggu ya, kalau saya pribadi sih masih menunggu gitu ya, masih menahan ya. Kemarin memang ada akumulasi sedikit di area sini dan saya lagi mengurangi posisi sedikit di area sini. Mungkin kita akan melihat market akan sedikit sideways lebih lama, ataupun kalau dia going up pun ya kemungkinan besar akan terreject di beberapa resisten yang tadi sudah saya infokan gitu teman-teman ya. Jadi itu sekilas untuk bahasan Bitcoinnya ya teman-teman ya. Kemudian kita pergi ke XRP terlebih dahulu sebelum Cardano. Oke, jadi memang dia masih di dalam triangle patternnya ya. Ini time frame daily ya. Jadi untuk strong resistance-nya di berapa bro? Di sini menurut saya itu di kisaran 18.000 lah sampai kisaran 19.000 rupiah ya. 18.000 sampai 19.000 rupiah adalah strong resistance. Jadi sebelumnya memang dia udah berapa kali nih teman-teman ya reject di area situ. Ketika tiap kali ngetes area situ mau breakout ya teman-teman ya, kita bisa lihat di sini adanya rejection teman-teman. Jadi memang strong seller masih memegang kontrol di area situ. Ya, jadi yang harus kita lihat ya ketika market untuk si XRP ini mampu mempertahankan posisinya up ya untuk going up kembali. Ya, bukan seperti yang kemarin ini nggak mampu mempertahankan posisinya langsung short. Jadi XRP belum benar-benar ready untuk pump ke ATH sebelumnya gitu ya. Nah, sekarang pertanyaannya untuk support terdekat di kisaran berapa nih untuk si XRP ya? Di kisaran sini teman-teman ya. Base kecil ini di sini kisaran 11.000. Lebih bawahnya lagi di trendline support ini di kisaran 9.900 ya. Ini teman-teman ya, kisaran 9.800-an sekitar itu ya. Lebih bawahnya lagi di kisaran berapa di sini? Di kisaran 7.500. Jadi itu adalah beberapa support untuk si XRP ya, teman-teman yang nanyain support terdekatnya. Kemudian next resistance-nya bro ya, next resistance-nya ini kelihatan jelas banget teman-teman di sini ya. Itu di kisaran 12.600-an sekitar itu kita bisa lihat ya. Waktu dia ngepump pun ya di sini false teman-teman ya, langsung terreject kembali. Sebelumnya menjadi support yang cukup kuat sebelum dia rally up lagi, ngetes lagi di strong resistance-nya ini sebelum dia going down kembali teman-teman. Jadi memang ada indikasi ini menjadi new resistance untuk si XRP jangka pendeknya ya. Nah, kemudian next target lagi di berapa bro? Di kisaran sini teman-teman. Nah ya, di sekitaran 14.700-an sekitar itu. Karena memang sebelumnya menjadi support dan resisten nih terakhir tuh ya. Kita bisa lihat di sini terakhir adanya rejection ketika dia going down ya. Kemudian coba untuk ngebreak ya, yang sebelumnya di strong ya lumayan kuat lah untuk supportnya. Kemudian di sini adanya rejection teman-teman ya. Jadi itu ada beberapa target resisten yang harus istilahnya si XRP ini lewati ya sebelum dia melanjutkan penguatannya. Ya, jadi memang menurut saya ya untuk si XRP ini kita masih menunggu. Ya balik lagi kita masih menunggu apa ketika dia going up. Ya seperti ini, going up lagi dia mampu breakout dan testing lagi di strong resistance-nya. Ya di kisaran 18 sampai 19.000 rupiah. Ya kalau memang dia mampu nih, ya kuat lagi nih, udah berapa kali percobaan kan fail gitu ya teman-teman ya. Kalau dia mampu up terus retest lagi ini wajar, kemudian going up lagi ini bagus banget teman-teman. Ya, jadi memang sekali lagi ketika ya nanti nih, ketika XRP nih udah berhasil ngelewatin ya kisaran 18 sampai 19.000 rupiah, yang harus diperhatikan ketika dia retest itu harus kuat nih. Ketika retest di kisaran 18.000 atau bahkan mungkin pullback dikit di kisaran 17.500, 17.800 itu harus kuat. Ya, kalau nggak kuat ya dia kayak gimana di dailynya? Kalau nggak kuat soar ke bawah gitu teman-teman. Nggak kuat. Ya, jadi memang ini nggak kuat bertahan ataupun dipertahankan teman-teman untuk area itu sebelum untuk dia bisa melanjutkan penguatannya.
Jadi itu untuk beberapa area ya, support dan resistance untuk si XRP ya. Sekali lagi balik lagi, si XRP ini masih kita tunggu untuk sampai benar-benar adanya konfirmasi. Menurut saya yang paling bagus gimana ya, udah dia mampu mempertahankan posisinya di strong resistance-nya ini. Kalau buat kalian yang mau ngeliat si XRP balik ke kisaran Rp28.000 sebelum dia bisa mempertahankan posisinya di area sini, ya nggak bisa berharap banyak lah ya. Jadi itu untuk sekilas XRP. Kemudian untuk bahas ada atau Cardano. Nah ya, untuk dailynya dia bermain di descending channel teman-teman ya. Descending channel ya, kita bisa lihat begini ya, drop ya, begini-gini teman-teman ya. Jadi kurang lebih seperti itu, dia bermain di descending channel. Nah sekarang nextnya lagi ya, untuk istilahnya resisten terdekat di kisaran berapa, kita lihat aja dari sebelumnya teman-teman di sini. Ya adanya resisten nih, adanya sebuah resisten ya, berapa kali nggak berhasil ditembus ya, dan menjadi support juga nih beberapa kali di sini ya. Dan dia mencoba nih ngelewatin tanggal 12 Desember ya, dia hit di area situ, kemudian adanya rejection di area sini. Jadi memang itu istilahnya resisten terdekat untuk si ADA atau Cardano di kisaran 20.300 ya. Nah next lagi di kisaran berapa bro? Next lagi di kisaran sini, kisaran 23.000 teman-teman ya. Jadi memang kalau di kisaran 20.300 itu udah deket dengan MA21, kemudian di 23.000-an itu udah deket lah ya kisaran-kisaran MA34 ya. Ataupun ya kita bisa lihat yang sebelumnya ini teman-teman jelas banget menjadi resisten di sini. Kemudian di sini ya, di sini teman-teman ya, di sini ya. Jadi memang kita bisa menjadi salah satu acuan kita. Oh, next resistance untuk si ADA atau Cardano terdekat di kisaran itu ya. Next lagi di kisaran berapa ya? Next lagi di kisaran sini teman-teman, di kisaran 25 ribuan sekian ya. Karena itu ada juga menjadi highest point dari si ADA atau Cardano terakhirnya nih. Nah kemudian next lagi di kisaran berapa bro? Ketika emang dia begini ya, prosesnya dia mampu going up ya. Nah ini di kisaran-kisaran trend line ini teman-teman, itu di kisaran di atas 25.000 lah, kisaran 26, bisa 27, kisaran-kisaran itu tergantung prosesnya berapa lama. Jadi yang harus kita lihat untuk ADA atau Cardano gimana nih untuk dia confirm pembalikan arah ya. Yang paling penting kita harus lihat dulu nih dari trend line resistance yang terbentuk dari descending channel ini. Ketika dia udah mampu going up seperti ini dan breakout sideways dulu ya, lalu lanjut rally kembali. Nah ini paling bagus nih, dia ketika nge-breakout ya, benar-benar breakout ya, bukan false ya teman-teman ya, untuk bisa konfirmasi melanjutkan kenaikan. Sebelum dia istilahnya mampu breakout dari descending channel ini ya, ya kita belum bisa berharap banyak lah untuk ADA atau Cardano. Kita bisa lihat di sini ada strong rejection teman-teman. Udah 1-2 kali percobaan, nah nanti mungkin percobaan ketiga kali apakah mampu ditembus atau tidak ya, sama-sama kita saksikan teman-teman ya. Jadi itu sekilas untuk bahasan XRP, ADA dan Bitcoin ya teman-teman ya. Semoga kalian bisa terbantu, kalian bisa dior lagi analisa kembali biar lebih mantap lagi untuk pilihan kalian trading. Dan sampai jumpa untuk next video, salam profit.